Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nabila Kudratullah NPM 19130210008, Ulfa Anissa NPM 19130210022, Vini Mutiara NPM 19130210048, dan Dian Khadijah NPM 19130210050. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada materi kali ini adalah 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Berikut adalah peta konsepnya. Apa sih kekongruenan dan kesebangunan itu? Menurut pengertian, kongruen adalah keadaan di mana dua buah benda memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Coba perhatikan contoh gambar di bawah ini. Keempat gambar di atas merupakan contoh pasangan benda-benda yang kongruen dan tidak kongruen. Coba perhatikan gambar 4.1 bagian A. Di sana terdapat dua buah mobil yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa dua mobil tersebut adalah kongruen. Sedangkan pada bagian B, kedua buah mobil memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, sehingga gambar dua buah mobil tersebut tidaklah kongruen. Begitu juga pada gambar 4.2. Pada gambar bagian A adalah gambar dua buah kursi yang kongruen, karena dua buah kursi tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan pada bagian B adalah gambar dua buah kursi yang tidak kongruen, karena kedua kursi tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Nah, setelah mempelajari pengertian kongruen, sekarang kita beralih ke pengertian kekongruenan bangun datar. Kekongruenan bangun datar adalah keadaan di mana dua bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan contoh gambar bangun datar di bawah ini. Keempat gambar di atas merupakan contoh pasangan bangun datar yang kongruen dan tidak kongruen. Pada gambar 4.6 bagian A adalah gambar dua persegi panjang yang kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Pada bagian B juga gambar dua persegi yang kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan pada gambar 4.7 bagian A adalah gambar dua persegi panjang yang tidak kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Begitu juga pada gambar bagian B, dua buah segi empat tidak kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Nah, kita telah mengetahui pengertian dan contoh kekongruenan pada bangun datar. Nah, sekarang apa saja sih syarat kekongruenan bangun datar? Dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Apabila kedua bangun datar memiliki kedua syarat tersebut, maka kedua bangun datar tersebut bisa dikatakan sebagai bangun datar yang kongruen. Nah, sekarang coba perhatikan bangun datar ABCD dan bangun datar JKLM. Terdapat sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Sudut D bersesuaian dengan sudut M. Sisi AB bersesuaian dengan sisi JK. Begitu pula dengan sudut-sudut dan sisi-sisi yang lain.
Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM adalah kongruen. Dinotasikan dengan ABCD kongruen dengan JKLM. Jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen. Ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan yang telah kita tentukan tadi. Contohnya seperti pada gambar. Sekarang kita beralih ke contoh soal. Manakah persegi di bawah ini yang kongruen? Persegi bagian A dengan sisi 8, bagian B dengan sisi 9, dan bagian C dengan sisi 8. Dua buah bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat pada persegi A, B, dan C. Setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi A, B, dan C besarnya pasti sama. Syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sekarang kita lihat pada persegi A dan persegi B. Panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm. Panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan B tidak sama panjang. Pada persegi B dan persegi C, panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm. Panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi B dan C tidak sama panjang. Pada persegi A dan persegi C, panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm. Panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi A dan C sama panjang. Berdasarkan syarat 1 dan 2, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan persegi C. Nah, begitulah pemaparan materi dari saya. Akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh 3 teman saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.